Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita kini dengan judul Hijrah dari Masa ke Masa, diuraikan oleh Dr. Andus Marwoto. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang yang mendambakan rahmat Allah. Dan Allah itu yang maha pengasih. Pengertian hijrah. Ayat-ayat Al-Quran suci yang mengaitkan kata hijrah dengan kata iman dan jihad fisabilillah memberi pengertian bahwa hijrah itu merupakan suatu bentuk jihad fisabilillah atas dasar iman. Kata hijrah berarti mengungsi, berpindah tempat, menyingkir dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau meninggalkan seseorang, dan dapat pula berarti meninggalkan nafsu-nafsu rendahnya, meninggalkan kecenderungan jahatnya, tingkah lakunya yang buruk juga ditinggalkan, atau pindah dari kondisi tertentu yang kurang atau tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Hijrah diisyaratkan di dalam Islam. Saya ulangi lagi, hijrah diisyaratkan dalam Islam dan wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh karena itu pada hakikatnya setiap muslim yang berpindah dari keadaan yang kurang baik atau tidak baik kepada yang lebih baik, dari kejahiliahan, kegelapan, ke alam ilmu pengetahuan dan keterang benderangan hidup, dari kemelaratan menuju kepada kemampuan dengan berjuang bersungguh-sungguh, meninggalkan nafsu-nafsu rendahnya dan kecenderungan-kecenderungan buruknya dan sifat-sifat jahat, serta rela menjalani penderitaan demi keyakinan dan keimanannya, termasuk orang-orang yang berhijrah. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ditentukan oleh niatnya. Barang siapa yang berhijrah dari rumahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena keuntungan duniawi atau demi wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan diperhitungkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun ke-5
kerasulan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan tahun 614 Masehi, 11 umat Islam meninggalkan Mekah menuju negeri Habasyah atas saran dan nasihat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 615 Masehi, disusul oleh lebih kurang 101 umat Islam. Mereka tinggal di negeri ini selama 7 tahun lamanya, yakni sampai sesudah terjadinya perjanjian damai Hudaibiyah. Pada masa permulaan Islam, 5 tahun pertama kerasulan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perkembangan Islam yang meskipun relatif lambat tetapi pasti membuat kaum kafir Quraisy gusar hatinya. Lalu mereka membuat berbagai macam rintangan, mulai dari caci maki, menteror, memfitnah, dan menganiaya, penindasan secara keji di luar batas peri kemanusiaan. Bahkan banyak sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibunuh secara kejam dan sadis. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak luput dari hal ini. Beliau menerimanya dengan tabah dan sabar. Namun demikian beliau tidak sampai hati melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu. Beliau mampu menanggung penderitaan dirinya sendiri, tetapi tidak mampu menanggung penderitaan para sahabatnya. Oleh karena itu beliau memberi nasihat kepada mereka agar mengungsi atau berhijrah ke tempat yang aman, yakni ke negeri Habasyah yang terletak di benua Afrika. Sebagaimana sabda beliau, ada sebuah negeri yang aman sekali, tidak ada penganiayaan, negeri yang adil. Tinggallah kamu sekalian di sana sampai Allah Ta'ala memberi jalan kepada kamu keluar dari kesusahan ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa mereka berhijrah dengan tujuan untuk menyelamatkan diri, di samping untuk mengembangkan agama Islam dan kepatuhan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ke Taif pada tahun 616 Masehi, kaum kafir Quraisy menerapkan sanksi yang amat berat kepada Bani Hashim yang dianggapnya senantiasa melindungi dan mendukung gerakan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sanksi itu berupa embargo ekonomi, embargo perdagangan, dan embargo hubungan sosial. Bahkan perkawinan dengan Bani Hashim dilarang keras. Surat pemboikotan dan embargo itu digantungkan di Ka'bah, sehingga akhirnya habis dimakan anai-anai atau rayap pada tahun 619 Masehi. Mendapat sanksi semacam ini, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim menyingkir ke Syib,
yakni suatu lembah yang sunyi terletak di sebelah timur Mekah, sampai berakhirnya pemboikotan atau embargo pada tahun 619 Masehi. Setelah embargo berakhir, Bani Hasyim kembali ke Mekah. Namun baru beberapa minggu di Mekah, Nabi suci Muhammad SAW kehilangan pelindung duniawinya, yaitu wafatnya Abu Thalib. Kemudian disusul dengan wafatnya Siti Khadijah, istrinya tercinta dan pendukung beliau yang setia. Kedua tokoh yang setia menemani dan melindungi Nabi suci Muhammad SAW dari segala macam serangan kaum kafir, pada tahun ini dikenal dengan sebutan tahun duka cita atau Amul Husni. Demikianlah kajian video ini kita akhirkan dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.